Rumunda rasa atemu yandi kalampa lalu bilensu tipak senda noba roba jangi mobilen aku lempat le nongka ku sangka lalu lempat le selayar untung do toka si jarling palangan tangko kuling nasib kareng sabar kau ate dong kala serate baketong satu pugama wejangi generas harap satu tuneng lampa ierku intane intan lalu mau bawa leng senda sengono tang mau pakarap ya tu meno baketong andi lalu balalo mo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang buat semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh saudara kiri kanan ini, ya kiri kanan. Jadi sebelum itu mungkin banyak yang belum kenal siapa sih yang sebelah saya ini yang memakai baju hitam kan. Kalau yang memakai baju coklat ini kayaknya udah gak asing lagi. Maafkan saya. Jadi saya mau bercerita sedikit ini Mas. Kaget saya tadi ketika pas saya ditelepon oleh Mas Deka ini, tahu ada datang Mas Kensa ini Mas Deka. Ya. Ya, dan sudah berapa lama itu kita nggak ketemu kan? Ya sudah berapa lama. Kebetulan biar lebih mantap obrolan kita hari ini, jadi nggak apa-apa kita sama-sama memperkenalkan diri dulu kan? Ya Mas Deka dulu, silakan Mas Deka. Terima kasih Bang Asis EPJ Buleleng, luar biasa. Saya sangat bangga sekali bisa hadir di tempat EPJ Buleleng. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Ya, perkenalkan nama saya Dedi, asli Taumpang. Taumpang. Iya, terus yang di sebelah saya, ayo kasih dekat dikit. Iya, oke. Saya kaget juga nih sebetulnya nih, tiba-tiba diajak ke tempat EPJ ini yang sangat-sangat luar biasa ini. Ya. Oke, nama saya Heri. Bahasa kerennya? Genza. Genza masih luar biasa. Ya luar biasa. Kasih bingung kan sih. Iya. Nah teman-teman atau pemirsa semua mungkin heran ya. Kenapa orang-orang baru yang datang ke EPJ ini, karena ini EPJ semata-mata ajang media untuk menjalin silaturahmi. Itu yang paling penting, kita jalin silaturahmi. Terus yang kedua itu jangan sampai dengan adanya EPJ ini yang bersifat bagaimana supaya
apa yang kita sajikan ini tidak bermanfaat untuk teman-teman yang lagi menonton ataupun yang melihat ya video kita di live ini. Karena kita ini ngomong tanpa rekayasa ini ya. Ya, Tanpa rekayasa. Spontanitas. Spontanitas. Buat teman-teman yang sudah bergabung ataupun yang baru bergabung, selamat bergabung aja ya. Semoga di siang hari ini kita selalu memberikan edukasi yang bermanfaat buat orang lain. Mas Deka dulu saya tanya nih Mas Deka, Ya. sering nggak lihat konten-konten yang ada di EPJ Bulaieng? Terima kasih Bang Asis. Iya. EPJ Bulaieng setiap malam saya tonton. Iya. Walaupun tidak secara langsung, Ya. saya tetap nonton setiap malam. Dan kadang kala kalau live, Ya. saya sempatkan untuk nonton EPJ Bulaieng. Alhamdulillah. Kalau Mas Kensa gimana? Alhamdulillah, saya juga sangat, pokoknya EPJ Bulaieng itu keren lah, Iya. keren, sangat keren lah. Iya. Terima kasih Mas Kensa. Bibi duduk dekat kawan dah. Santai. Mas Dedi nih. Mas Dedi duduk ah. Kita campur bahasa ini. Ya. Bahasa Prisi juga ada di sini. Bahasa Prisi, bahasa Prancis, bahasa Belanda ada di sini. Gini, kita harus gimana ya? Kasih tahu penonton dah, nggak apa-apa ya. boleh. Gitu. Kalau nggak salah, Mas Kensa dulu Mas Deka Ya, pernah sekolah di sini. betul sekali. Pernah sekolah kan? Betul sekali. Iya. Tahu nggak di mana sekolahnya Mas Kensa? Di Sudah lupa mungkin. MTSN. Di MTS ya? Jadi buka dah sedih dah. Belum cara mau maspal dah. Masih ada tangan Pak. Masih kan ya. Masih Nah, deh. kebetulan kita ngumpul saat itu di mana? Kadang di rumah kampung masjid, Ya. Pang balik kaji Ampung. Di rumah Mas Deka. Kebetulan Ya. Mas Kensa ini tinggalnya di tempat Mas Deka ya. Ya, Iya. betul sekali. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang kita selalu komunikasi. Ya, Ya betul. bayangkan MTS tahun berapa itu baru sekarang kita ketemu Mas Kensa ya. 30 tahun. Kalau nggak Iya. salah dia. 20 lebih tahun. 20 lebih tahun ya kita Iya. syukuri dengan ada EPJ ini, berarti tetap si memantau atau monitor perkembangan EPJ ini. Iya. Iya. Saya itu lahirnya. Nah, jadi saya Mas Kensa sama Mas Deka ini tamat sekolah, tamat SMA itu kan langsung kita berpisah. Berpisah. saat itu. Nah, jadi saya mau gali pengalamannya Mas Deka ini. Jadi dulu SD di mana Mas Deka? Oke, terima kasih Bang Asis. Ya. Kaji SD Pang. SD 1 Pang. SD 1 Pak. Ya. Terus SMP? SMP pun di Empang. Ya, ya. SMA? SMA pun juga di Empang. Sama ya? Sama. Mungkin beda jurusan saat itu. Beda jurusan tapi satu visi, satu semangat untuk tetap kita saling menjaga. Betul. Kekeluargaan. Nah, ketika tamat sekolah dulu, kan baru saya tahu ketika Mas Deka itu sudah kerja di salah satu perusahaan ya. Ya, Perusahaan yang sudah dikenal lah, perusahaan yang sudah terkenal di bagian perbankan gitu kan. ya. Nah, bisa nggak bercerita sedikit itu bagaimana kok bisa langsung diterima di perbankan itu, seperti apa pengalamannya Mas Deka? Ya, terima kasih Bang Asis. Saya bagi-bagi pengalaman ya. Deta itu bagi-bagi pengalaman. Ya, Pengalaman hidup. Kalau menurut saya pribadi, saya berasal dari keluarga yang tidak berada. Ya, tidak kaya harta, tetapi kita kaya hati. kayak hati, Ya, kayak kayak hati. Ya, Dengan penuh kesabaran, orang tua kita ya, berdoa, memohon agar yang penting anaknya tetap taat sama orang tua ya, dan bisa menempuh semua apa yang diciptakan dan Ya. bisa menggapai semua apa yang diharapkan sama orang tua. ya, ya, Jadi berkat kesabaran kita juga, ya, berkat sabar. Jadi apa yang kita usahakan, kita berdoa, kita berikhtiar, kita berusaha, ya, berdoa dengan semangat
Jadi apa yang kita harapkan bisa tercapai seperti ini. Iya. Begitu pengalaman inti kira-kira. Alhamdulillah. Ya. Dengan doa juga. Iya, Ya. dengan doa juga kan. Tapi tidak-tidak yang walaupun dekat Sumbawa sama Empang itu kan tetap si merantau ingin. Ya. Apalagi semua keluarga Mas Deka, orang tua ataupun saudara-saudara kan masih di sini dulu kan. Betul. Gimana sih perasaannya ketika pas meninggalkan keluarga, apalagi kita mau mencari nafkah gitu kan, Ya. untuk membiayai semua adik-adik Mas Deka. Ya. Saya paham betul itu Mas Deka. Tapi nggak apa-apa kita bercerita, Ya. adalah bagian motivasi juga teman-teman yang lain begitu. Benar Ya. sekali. Kira-kira gimana? Aja rasa ternyata Ya. hidup memang penuh proses, penuh Ya. perjuangan dan penuh tantangan. Ya, Ya. Jadi orang tua kita dahulu menyekolahkan kita dengan segenap usaha ya. ya, Segenap usaha. Nah, kita punya saudara juga ada ya. Ada Ya. 2, yaitu bertiga sama saya. Seperti yang tadi saya bilang di depan bahwa kita tetap dengan penuh kesabaran. ya, Jadi semua apa yang kita harapkan, apa yang kita canangkan untuk perjuangan yang kita capai-capai, tetap kita bisa. Kita punya niat, kita punya semangat. ya, Jadi kita punya semangat, misalkan untuk bisa bekerja, ya. insya Allah berhasil. Jadi kalau kita punya semangat, tidak punya semangat untuk tidak mau melakukan sesuatu, saya rasa mungkin mindset kita di pikiran tuh mungkin ya katakanlah kita tidak terbiasa keluar ya, Ya, anggap saja kita merantau ya, ya, kita berusaha untuk melepas, merubah mindset. merubah, Ya. kita meninggalkan kampung halaman, Ya, jadi kita bisa melihat sesuatu yang ada peluang. luar Jadi biasa. kita Luar biasa Mas Ken saya. Ya. Sabar dulu Mas Ken, saya masih banyak pertanyaan ini. Nah, yang paling terkesan ya ketika pas momen-momen Idul Fitri, hari-hari besar, terus Mas Deka ini nggak pulang kampung gitu, pasti akan rindu dengan keluarga itu. Pernah nggak terjadi hal seperti itu, Mas? selama saya di luar kampung halaman, Ya, katakanlah di luar Empang ini, ya, pernah sekali saya lebaran di kampung orang. di kampung orang. Ya, Di kampung orang waktu itu bukan Idul Fitri, hmm. tapi saya rasa namanya momen lebaran biar bukan Idul Fitri, Ya, pas Idul Adha ini rasanya sedih, sedih ya. sedih sekali. Ya, Apalagi waktu saya belum berkeluarga ya, Iya, sendiri, iya. Ya, karena ya. tugas dan pekerjaan tidak bisa ditinggalkan. Sedih memang, sedih memang malam itu, Ya. sampai hari Lebaran sedih. Iya, Itu yang pernah saya rasakan. pernah rasakan. Tapi setelah itu, alhamdulillah Terbiasa. terbiasa, dan lebaran-lebaran selanjutnya bisa kita bersama ibu, sama Alhamdulillah. keluarga di Empang. Alhamdulillah. Nah, saat itu kita tetap ingat ya, waktu kita masih sekolah dulu, saya fokus ke Mas Deka. Nah, sementara satu sisi pasti saya teringat dengan Mas Kensa itu. Mepang Mas Kensa saat Sila mau. Iya, Itu kita kan beda ya, beda SMP ya. iya beda-beda SMP, beda SMP. Sama Sasis, Iya, SMP 1 kan. iya, SMP 1. MTS. MTS ya. Beda kan? Beda. Nah, ketika pas tamat SMP, terus ke mana lanjutnya? MTS ke mana lanjutnya? Kan Balik Sumbawa. Ya, balik ke Sumbawa, masuk ke SMA 2. Masuk ke SMA 2 ya. Nah, dari itu kita nggak ada komunikasi. Sudah agak berhasil. HP kan no poda saat nan. Napoda. Iya, no poda saat nan kan. Nah, jadi tamat SMA, cuman saya sering kontak Mas Deka sejak karena Mas Deka itu kan sering pulang ke Empang. Ya, tapi tetap saya tanya Mas Kensa di mana. Iya. Tetap saya tanya gitu kan. Nah, Mepang Mas Kensa saat non, apakah sering komunikasi dengan Mas Deka atau gimana?
komunikasi jarang sih materi Ya, Jarang ya. itu kan belum ada HP. belum ada HP. Iya, iya. Semenjak pada SMA itu saya ke Lombok Mataram. Oh, di Mataram, ya. Ya. Jadi sempat melalang buana di sana ya. Berapa lama di Lombok itu? Ya lumayan lah, kurang lebih 4 tahun kalau nggak salah. 4 tahun ya. Pulang kampung lagi. Mulai jago desa. Iya, jago desa. Mulai jago desa. Indah. Nah, kaget saya ketika sudah ada di Maluku. Dan Palangan Jagi. Udah saya sangka ini. Sama kita sangka. Udah saya sangka ini. Nah, kira-kira kami lo ke bulan cerita bu nyampe pang Maluku teh tadi saya menong ya. Ya. Dulu lebih tua lebih itu. Ya kita bercerita. Iya, tapi tidak-tidak kan alhamdulillah sudah ada perubahan gitu kan. Sudah ada perubahan. Nah, jadi teman-teman atau penonton yang lagi menonton EPJ Buleleng ini di sini kan juga ada Mbak Ule juga ini ya. Mbak Ule ya. Selamat siang Mbak Ule. Terus teman-teman yang lain juga alhamdulillah selamat bergabung aja ya. Karena kita tahu bahwa di sini adalah selain memberikan ruang edukasi juga ajang silaturahmi gitu kan. Nah, terus saat waktu masih MTS Mas Kensa, apa deh pernah jadi kenangan ade sampai tuh masih totang? Terima kasih. Kata-kata paling indah ya kita selalu kita kumpul bersama. Yeah. Saya pulang sekolah, kita selalu sama Mas Dedi, sama Mas Austis, kita selalu kan kumpul. Betul. Itu aja yang saya selalu ingat terus sampai sekarang. Karena alhamdulillah kita sekarang bisa kumpul lagi. Ya. Kagak tuh mana berang tuh? Kalau sedang tanya kelas saya. Berang Pria. Dunong masih bersih ai. Iya. Pria tah. Itu masih bersih dulu. Iya. Bersih betul. Iya sih. Saya dirwajak dengan Mas Kensa, dirwajak dengan itu kan. Mas Ken saya, Bang Asis ya, kita sempuh ya sih. Iya sih. Luar biasa. Nah, jadi saya pingin gini ya. Tapi kritik dan tuduhan. Masa kita ada kritik tahu tapi sate kritik ya. Ya, saya pingin gitu. Ya. Ada momen Bang ya. Ya. Saya ingat waktu puasa tahun berapa itu. Waktu kita masih SMA itu ya. Ya, SMA. Sekitar tahun 90 ya. Ya 93, 94 kalau nggak salah itu. Jadi ini pemirsa kita kalau bulan puasa terus terang saja. Ya. Kita adalah umat masjid yang menunggu tele beduk. Mas Kensa kan sekali ya. Honda. Karena setiap anu pasti mulai. Oke. Oh ya. Pas saat libur ya. Ya. Tele beduk ini kan ceritanya kalau jam 10 di Empang Atas, Masjid Empang Atas nih Bang. Ya. Duluan bagi tele beduk. Iya. Jadi anak muda Empang Atas tuh lari ke Empang Bawah. Iya. Jadi kita sudah sedikit sama Bang Asis sama Bang Rebi itu. Oke. Jadi mereka rata-rata taruh bungkusan itu di atas pohon kelapa yang masih pendek waktu itu. Iya. Ada 3 saya ingat. Pohon kelapa itu kelapa gading di samping masjid. Iya. Kita intip, mereka taruh bungkusan di atas buah-buah kelapa yang pendek itu. Iya. Akhirnya Mas Rebi bilang, ayo deh, saatnya beraksi. Jadi saya di bungkusan di Kalimpang Atas nanti tuh sio. Iya. Itu bawa, itu amankan dah. Jadi kita tunggu dulu mereka keluar. Mereka sudah dapat dari dalam masjid Empang Bawah. Iya. Jadi dicarilah bungkusan yang disimpan di kelapa itu sudah tidak ada. Iya.
begitulah kita punya kenakalan dulu zaman itu. Jadi teman-teman semua Panas Tian. Makan. Aduh. kira panas Tiandra. Ayo dah. Jadi kita semata teruni kita ya bercerita tentang masa-masa waktu kita masih itu beri Berma-berma. iya itu beri gelitahu dalam sembahyang dulu kan kadi dan ya. Ya tapi itu adalah sebuah kenangan ya. Ya. Sebuah kenangan. Nah Ibu Le lebih tahu itu sebenarnya teman-teman yang mengerti tentang kita lebih tahu sebenarnya. Tapi dengan rasa syukur kita Mas Deka, Mas Kensa, Ya. Alhamdulillah ya. Jadi sama-sama kita punya perjalanan masing-masing dan pengalaman hidup sehingga alhamdulillah sampai hari ini kita tetap terjalin silaturahmi Ya. gitu kan. Nah, cuman sate detail dengan adanya EPJ ya. Sate itu meluk nilai EPJ itu. Karena pertama kan EPJ dulu beri menyanyi beri anu. Nah, coba saya ingin dengar sih. Tadi Iya. itu tanya di maaf sih. Iya. Apa motivasi ya bangun kita? Oke, nah itu salah satu masukan atau Ya. kritikan ya terus. Apa motivasi awal? Iya. Dulu ke awal-awal baru terbentuk EPJ kan. Oke. Tidak lain. Iya. Jadi terima kasih Mas Kensa karena dari beberapa teman yang datang ke sini belum pernah ada ya pertanyaan yang seperti ini. Nah, jadi awal saya bentuk EPJ ini pertama itu saya belajar pada diri saya. Belajar pada diri saya. Maksud belajar pada diri saya ketika pas saat itu kita masih muda kan, kita selalu membuat kegiatan-kegiatan yang ada di lapangan, hari-hari besar nasional, hari-hari Islam gitu kan. Ya. Selalu kita dipercaya oleh pemerintah kecamatan ataupun pemerintah desa saat itu, Mas Kensa. Nah, dengan berjalan waktu, saya senang dengan yang namanya perubahan. Ya. Sangat saya suka dengan yang namanya perubahan. Karena dengan pemikiran ketika mindset kita ada perubahan untuk peningkatan sumber daya manusia, sumber daya alam, insya Allah berarti kita rata-rata orang yang berpikir begitu kan? Ya. Nah, sehingga saat itu saya belum mengenal YouTube, Mas Kensa, Mas Deka, saya belum mengenal YouTube. Sementara ditanya sama teman Mas Arsis, kok banyak lagu ciptaannya Mas Arsis ini di cover sama orang. Maksud covernya gimana? Dibawa sama orang, masukkan ke YouTube. Nah, syukur saya bilang gitu kan. Saya bersyukur. Nah, karena dengan rasa berbagi saya, dengan rasa ikhlas saya itu, karena tujuan kita berkarya itu semata-mata bagaimana orang bisa menikmati hasil karya kita, begitu kan. Nah, dengan berjalan waktu lagi, saya berpikir, bagaimana sih cara kita membuat YouTube? Saya datang ke salah satu keponaan, kebetulan dia ini orang Empang juga kan, namanya Deden. Dia punya akun YouTube, nama YouTube-nya itu kalau nggak salah Kroya Entertain gitu, Kroya Entertain. Nah, di situ saya melihat, saya melihat karya-karya yang pernah dilakukan oleh Deden dan temannya ini lewat YouTube. Nah, saya kaget, saya lihat itu karya Duen di situ Duane gitu kan, karya teman yang lain lagi. Loh, ternyata orang Empang ini adalah orang-orang yang punya potensi begitu kan. Berarti walaupun saya nggak bisa berkarya atau terbatas saya berkarya, berarti ada penerus. Adik-adik saya, keponaan-keponaan saya, karena mereka mungkin lebih mengerti tentang dunia IT gitu kan. Nah, saya bilang sama Den, coba buatkan YouTube saya bilang saya nggak ngerti. Oh iya Pak. Nah, ketika itu pas saat dibuatin YouTube, terus apa yang saya lakukan begitu kan? Siap fokus mau
karya sias, tambahlah YouTube begitu. Ini awal EPJ ini. Itu awal. Tahun Iya. berapa Bang? Kalau nggak salah tahun 2021 kalau nggak salah. Ya, nggak salah tahun 2021 itu kurang lebih kan. Nah, ketika saya belajar di Deden itu, saya berpikir, oh ya pantas orang-orang mengcover lagu karya saya ini karena di YouTube ini adalah satu sisi adalah bagian dari rekam jejak digital kita. Ya, terus yang kedua, di YouTube ini adalah salah satu bentuk ketika kita berkarya, disinilah tempat kita memberikan dokumentasi, begitu kan? Ya. Nah, setelah itu saya bilang sama Deden, ketika selesai kita masukkan apa yang menjadi harapan kita ke YouTube itu untuk dokumentasi, apa yang harus saya lakukan lagi Den? Saya bilang gitu. Ya yang penting sih berkarya sih. Nah, ada pendapatan nanti di YouTube itu katanya Deden. Iya, Yo, bagaimana syarat pendapatannya? Saya bilang gitu. Syarat pendapatannya 1000 subscribe, 4000 jam tayang. Saya berpikir saat itu Mas, di mana saya dapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ini? Ya. Kira-kira gimana caranya? Sementara kalkulasi durasi ketika kita naikkan lagu saja itu kurang lebih 5 menit. Ya. 5 menit. Jangankan 5 menit, 1 jam saja ada berapa lagu yang kita naikkan di situ. Nah, saya pelajari dalam diri saya itu, oh harus saya coba lantar apa dari harapan bagi dengan teh. Nah, sehingga saya berpikir mungkin melalui YouTube ini saya masukkan semua apa yang menjadi sejarah di Sumbawa ini. Saya coba gali sejarah, saya masukkan ke YouTube. Ya, saya coba siapa saja termasuk orang gila saya masukkan ke YouTube itu. Karena apa? Nah, kedepannya nanti ketika beliau maaf ini tanda titip, mereka itu sudah tidak ada. Tidak ada. Berarti nom karugan beda. Ya. Oh patuh sih. Angan di sendola ki. Oh angan si mirwa di rinan ble. Nah ya buka. Oh tarugan di sendola. Nah disitulah semua saya tumpahkan ke YouTube. Semua saya tumpahkan ke YouTube. Nah karena apa? Karena jujur saya banyak keterbatasan Mas. Banyak keterbatasan. Jadi dengan adanya YouTube ini adalah bagian dari rekam jejak digital saya. Nah setelah itu saya lihat di Facebook itu saya lihat kok sama YouTube dengan Facebook. Ini rekam jejak digital saya, ini saya pikir gitu kan. Saya coba kaji tentang Facebook, kaji tentang YouTube. Oh ini sama-sama rekam jejak digital ini dokumentasi saya ini. Nah makanya di situ karena kita keseringan menyanyi, ketika ada lagu baru saya promosikan begitu kan. Nah tapi satu sisi saya berpikir ketika saya berkreasi itu gimana regenerasi saya. Nah jadi alhamdulillah saya rubah mindset dengan ada ruang edukasi seperti ini, saya membuka jalan. Ya untuk teman-teman, untuk adik-adik itu yang bisa ketika keinginannya mereka itu Mas Arsis, Om Arsis itu saya pingin begini, saya pingin begini, tapi yang bermanfaat untuk orang lain. Makanya saya buka ruang edukasi, ruang seperti ya Laung Pantar bahasa Sumbawa ya. Laung Pantar ya alhamdulillah. Alhamdulillah itu salah satu motivasi saya itu. Nah satu sisi kenapa saya buat ruang edukasi atau ruang podcast seperti ini karena harapan saya melalui ruang seperti ini, edukasi seperti ini menjadi terganjal dalam pemikiran Taumpang. Jadi bagaimana marwah Empang itu harus bangkit, marwah wilayah timur itu harus bangkit. Yang walaupun kemarin-kemarin ketika kita telah Empang dalam karang misalkan hanya menong nih sekitaranan laung karang itu hanya menong nih sekitaranan sehingga alhamdulillah dengan ada kegiatan seperti ini berarti semua tergugah dan bisa merasakan manfaat. Bisa merasakan manfaat. Nah, misalnya contoh pemerintah dengan masyarakat, kadang-kadang pemerintah itu belum tentu
berinteraksi langsung dengan masyarakat. Belum tentu itu karena faktor banyak kegiatan, gitu kan? Begitupun masyarakat, ya belum tentu secara langsung, misalnya dengan orang-orang tertentu di pemerintahan karena faktor keterbatasan, mungkin masih banyak kesibukan. Ya makanya lewat interaksi seperti ini, alhamdulillah. Nah, itu salah satu gambaran saya sehingga saya membuka ruang edukasi, ruang publikasi. Ya karena apa? Num jina bahwa tumpang teranu untuk wilayah timur harus kita bangkit, harus kita merubah mindset. Iya, itu salah satu alasan saya sehingga saya membuka ruang seperti ini. Ya. Selain di Facebook sama di Oh, saya di TikTok, IG juga. Ya, tapi IG itu nggak begitu maksimal saya. Karena apa? Karena IG itu kan terbatas, teman-teman khusus mayoritas Sumbawa gitu kan. Ya, jadi kita coba terobosan tahap-tahap ibarat tahap biasa sama kita. Baru dia buat setek level mau ibarat begitu. Oh ya bang. Ya. Saya sempat kaget itu di TikTok ya. Bisa drastis meningkat followersnya bang tuh. Dari sekian ke sekian tuh. Bisa ceritakan bang ya gimana waktu itu momennya bisa booming gitu sampai bisa online. Saya kaget sendiri bang. Padahal aku dulu pada TikTok dulu pada abang. Iya betul. Tapi ternyata saya lihat sudah online, sudah live abang. Apa sih TikTok? Saya langsung EPJ kalau nggak salah. EPJ juga semua saya taruh EPJ. Nama EPJ. Apa yang membuat itu bisa naik drastis bang? Gini, saya baca, saya kaji dengan apa menjadi harapan dari TikTok juga ya. Karena saya pertama TikTok itu kan kebanyakan teman-teman itu hanya fokus dengan lip sync ya. Lip sync di TikTok itu ya turit keranti lagu tahu sehingga hanya ucapan saja, ekspresi saja ya ekspresi saja tapi suaranya orang. Nah banyak saya buka TikTok ini, langsung saya berubah mindset juga di situ. Jadi saya memanfaatkan TikTok ini adalah salah satu tempat edukasi saya juga. Edukasi saya, jadi di YouTube saya masukkan hal yang sama, di TikTok saya masukkan hal yang sama, di Facebook juga begitu. Ya, kenapa harus saya begitu? Ya karena kalau saya terobsesi dengan orang-orang yang sudah berkarir begitu, ya seperti Raffi Ahmad misalnya kan, Ahmad Dhani kan mereka tokoh publik figure. Jadi sekali mereka posting satu uploadan video ya, seluruh Indonesia pasti ditonton. Nah, kan otomatis yang menonton itu di atas puluhan ribu, sementara kita yang nonton 2, 3, 4 tahu sih. Nah, tapi bagaimana cara bisa membuka terobosan seperti itu? Pas boomingnya kalau nggak salah pengikut saya saat itu kurang lebih 400 berapa ya, 400 mungkin tahu sama 461 kalau nggak salah itu mas. Tiba-tiba saya kaget dalam waktu 3 hari ini langsung naik drastis mencapai 1000 lebih. Saya kaget. Nah karena faktor apa? Ya karena nawaitu saya ingin menyuarakan ya keadaan daerah saya. Ketika pas saat momen banjir, ketika pas saat momen-momen yang lain gitu, harus saya promosikan. Kenapa begitu? Karena saya melihat TV-TV swasta itu kan tetap melalui TV-TV swasta. Ya, mereka mengangkat, memberikan informasi yang positif. Nah, makanya dari itu saya buat judul Sumbawa Berduka di Momen Ramadan. Wih. Luar biasa judul itu ya. Momen apa itu? Iya Ramadan, pas bulan Ramadan kalau nggak salah saat itu kan. Nah waktu banjir di Lito kalau nggak salah itu. Kemarin itu kan bulan Ramadan itu. Jadi langsung saya tulis judul Sumbawa Berduka gitu. Nah siapa kira-kira yang nggak merasa prihatin? Ya karena apa? Sebelum Lito atau Moyo itu banjir,
Empang sudah banjir, KSB sudah banjir, Ya. semuanya sudah banjir. Dari timur ke barat ya. Iya, dari timur ke barat. Makanya secara umum saya tulis judul Sumbawa Berduka sudah itu. Nah, dari situ banyak teman-teman yang dari luar Sumbawa itu kasihan Sumbawa, kasihan Sumbawa. Nah, apakah pernah ada nggak yang berpikir seperti ya teman-teman, maaf tanda kutip ini, ya prihatin dengan keadaan wilayah kita, kan harusnya begitu, Mas. Ya. Ya, harusnya begitu. Maksud saya begini. Kalau saya sudah ditahu sama orang itu bahwa saya sudah dianggap arsis itu penyanyi, arsis itu pencipta. Apakah selamanya saya seperti itu? Sementara perubahan ini kan tetap selalu datang. Usia kita tetap selalu datang. Nah, bagaimana regenerasi bawah kita itu ketika kita ingin jadi pemain, Bambelok ya berkembang tuh bawah Pak. Ya makanya saya rubah mindset seperti itu biar ada pengembangan, biar ada pengembangan, ada keseimbangan gitu. Ya. Nah, di situ saya sadari bahwa sosmed ini secara jujur adalah tempat kita membuka ruang. Tempat kita membuka ruang. Nah, ketika pas saat lolos 1000 lebih pengikut itu, berarti kan saya bisa live. Ya. Saya bisa live. Di situ saya pelajari. Saya seperti ini di TikTok. Keranti mesa deh. Ternyata ada juga beberapa orang yang minat dengan live saya karena menyangkut edukasi, promosi gitu kan. Ya. Saya diajak kontrak kerja sama salah satu perusahaan yang menyangkut dengan per-TikTokan. Gitu, diajak kontrak itu. Nah, sampai-sampai saya komunikasi dengan dia, ternyata saat ini karena masih ada kesibukan, tapi tetap nginten dengan dia, tetap nginten. Sampai sekarang tetap nginten, tapi belum saya sanggup. Kenapa? Karena hal yang terpenting bagi saya itu, kalau masalah kontrak berarti menguntungkan pribadi saya. Tapi satu sisi bagaimana dengan edukasi yang saya harapkan untuk memberikan peluang kepada teman-teman yang lain, baik itu pemerintah, DPR, dan masyarakat itu bisa sama-sama saling mengangkat gitu. Itu salah satu terobosan harapan ya Pak. Iya, gitu ya Mas. Ya. Iya, karena keikhlasan gitu. Iya. Yang ketiga nih Mas ya, pertanyaan ini. Ini kan saya tiap hari nonton podcast ya. Iya. Saya mau tanya sama Bang Hafiz, sejak kapan ada ide untuk membuat podcast? Ini luar biasa, PJ Bulایeng ini. Ya. Langsung live podcast seperti ini, luar biasa, tanpa edit, langsung live. Ya, terima kasih. Satu juga, ya. saya potong ya. Ya. Kenapa namanya PJ Bulایeng? Ya. Oke. Ya, terima kasih. Dimi jawab ya, Mas. Ya. Deka ya. Ya. Jadi ucapan terima kasih saya pribadi terhadap Dinda JR selaku owner dari Liputan Sumbawa. Karena Dinda JR dan teman-teman yang lain juga adalah bagian dari komunitas YouTuber. Ya. Ya. Liputan Sumbawa sebenarnya sama niat dengan kita. Tapi karena kita di Empang ini lelalu ya talu ke Semawa, ya kan, lelalu ya talu ke Semawa, sampai Dinda JR bilang, ayo Kenda, coba buka ruang edukasi di sana seperti kita. Nah, makanya andaikan setiap kecamatan ada hal taluk, nah mungkin paling nyaman itu dapat informasi, itu sampaikan informasi. Itu yang saya salut dengan Dinda JR selaku owner dari Liputan Sumbawa. Luar biasa, Bang JR. Iya, jadi karena apa? Karena melihat perkembangan zaman sekarang ya, yang saya takut kedepannya nanti anak-anak sekarang sudah pintar main HP loh. Ya, betul. Ya, itu yang saya takut. Nah, jadi untuk ya tutupi apa menjadi
keroa atau mindset studi teh ya tidak menutup kemungkinan nanti siapa yang punya kesuksesan dari tingkat anak-anak atau SD, SMP bahkan SMA bisa saya undang ke sini nah supaya menjadi acuan untuk penyemangat teman-teman yang lain. Bener. Ya itu harapan saya. Nah gitu. Luar biasa. Ya. Nah, terus PJ ini tetap sih saya taruh nama sebagai PJ ini adalah bagian dari Prabu Jaya. Satu sisi disinilah di EPJ lah tempat kita mengenang leluhur. Ya. Ya. Oh begitu ya. Iya. Ada kepanjangan EPJ Iya. kita, Mas. Iya. E-nya apa, Bang? Ya, ya karena Nanti bisa. iya PJ ini adalah Prabu Jaya. Disinilah kita mengenang leluhur. Ya karena apa? Karena kalau kita kaji secara jujur ini ya, kita kaji secara Sumbawa, sejarah Sumbawa ini kan banyak yang disamarkan. Nah, kenapa enggak dari sekarang kita belajar untuk mengkaji bagaimana nanti ketika silsilah atau terakhir itu kita dari sekarang berpikir. Itu yang menjadi acuan bagi saya. Nah, Luar biasa. EPJ Buleleng sangat diperhitungkan menurut saya. Jadi sekarang ini kita yang bertanya jadi host ini kita nih berdua. Ini tamunya. Lihat Kebalik. saya nggak nyangka ini ada di sini juga ada Pak Umar ini lagi nonton nih, salam sama Mas Deka katanya. Salam sama Mas Deka ya. Terus Mbak Nunu juga di sini mantap, sukses selalu, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah ini banyak yang nonton juga ini. Oh, ya. banyak nontonnya. Iya, salam sama Mas Deka. Nah, jadi saya nggak nyangka ini teman-teman saya undang sahabat saya ini Dengan ini dikirain saya yang bertanya gitu. Tahu-tahu saya diserang. Kita sekarang bertanya. Dan baru saya sadari itu. Seperti saya jadi bintang tamu di sini. Luar biasa, luar biasa. Iya. Terus Bang Asis saya mau nanya lagi. Iya. Di antara sosial media ini ada TikTok, ada Facebook, Iya. sama YouTube, Iya. sama Instagram. Iya. Keempat ini yang lebih rame ditonton sama Oh iya. apa? Sama 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 teman-teman, fans, ya. sama masyarakat gitu kan. ya sama fan apa ya? Iya, jelas Facebook. Nah, Facebook ya. Iya. Nomor 2 YouTube. 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 Karena kalau di TikTok itu ketika saya tahu terobosan yang diciptakan oleh TikTok itu oke. Gitu. Oke saja gitu. Karena apa? Ruang gerak ketika kita bermedsos itu YouTube bagi saya pribadi ini YouTube sama Facebook. Biar durasi berapa lama begitu kan? Ya. Ya bisa sih TikTok, tapi sistemnya itu saya nggak tahu. Karena apa? Kalau TikTok itu banyak peringatan yang apa namanya yang terlalu ketat. Ya contoh kita berbahasa atau kita kolaborasi salah didengar oleh TikTok itu langsung dengan sendirinya live itu ditutup secara otomatis. Ya kan? filter ya, Pak. Ya filternya juga banyak gitu. Nah terus yang kedua, rata-rata mayoritas kita di Sumbawa ini kan bermain Facebook. Paling simpel gitu kan, bermain Facebook. Ya mungkin insya Allah kedepannya ketika teman-teman tahu dan mengerti tentang YouTube itu baru merasakan manfaatnya gitu. Ya. Saya mau tanya lagi Bang Asis. Iya. Misal ini anggap sekarang Jebakan di, deh. anggap nih di Facebook ya. Pemirsa ada yang berkomentar pedas. Betul betul. Ada ya? Ada? Pernah ada? Banyak ya baca Ya. baca. Itu apakah membuat Bang Sis marah atau bagaimana? Enggak. Justru Enggak. Justru saya bangga. Kritik itu. Karena tanpa kritikan saya tidak bisa membangun. Iya, saya Jadi- paling senang saya dikritik gitu. Paling bangga saya dikritik dan
teman-teman yang mengkritik saya itu adalah bagian dari dukungan juga. Itu yang ada di benak saya. Jadi membuat semangat kita. Membuat semangat. Ya. Ya karena apa? Karena kritikannya mereka itu bukan bersifat negatif, Ya. tapi bersifat positif. Betul sekali. Nah, contoh saja, kita pertama kan sama pengacara kondang dan sama Bung Karni, kita buat podcast, kita taruh rokok di sini. Ya. Nah, terus apa kata teman bilang? Oh, kalau bisa jangan sambil ngerokok. Betul. Nah, ini kan luar biasa itu kan. Betul sekali. Nah, karena pandangan orang itu mereka akan fokus dengan pembicaraan kita. Ya. Nah itu. Jadi saya senang dengan kritikan. Makanya saya bilang, ketika ada teman-teman yang mengkritik saya itu, ayo kritik di sini. Kita sama-sama saling kritik di sini kan lebih bagus itu. Ya. Nah itu maksud saya gitu ya. Saya mau tanya lagi Bang. Abang udah bosan dengan kegiatan seperti ini? Justru saya bersyukur dengan ada kegiatan seperti ini. Ya. Karena satu sisi saya alhamdulillah karena nawaitu saya dengan membuka hal semacam ini adalah bagian dari perubahan saya untuk ke depan. Ya, membuat perubahan saya untuk ke depan. Ya karena apa? Belum kita ibarat menang dan tidak menutup kemungkinan siapa tahu orang lain yang memegang ini, saya nggak tahu nanti ya apakah itu yang terjadi. Ya karena niat saya walaupun EPJ ini adalah saya yang punya, tapi niat dan nawaitu saya EPJ ini adalah bagian dari masyarakat gitu. Edukasi masyarakat. Ya edukasi masyarakat gitu. Sesuai dengan moto yang ditembak itu Bang. Ya. Tujunyung tanah semawa. Ya. Oh yang di depan itu. Kabentan maris basanda tanya bulaeng intane. Ya. Itu luar biasa. Saya baru lihat tadi pas saya mampir. Pas saya duduk di depan itu Bang. Iya, iya. Itu kata-kata itu luar biasa Bang ya. Cocok dengan yang tadi Abang harapkan. Ya, tujunyung tanah semawa. Ya. Berarti niat kita ya bagaimana mengangkat nilai budaya Sumbawa ini. Nah, Ya. Kabentan Maris Basenda ya melalui podcast seperti ini. Jadi bukan hanya berpikir kita berteori saja, tapi bisa dan mampu merubah gitu. Ya seperti ini. Nah, tanya Bulaeng Intane. Ya karena Bulaeng itu adalah bagian dari apa menjadi keinginan masyarakat Sumbawa. Bulaeng Intane ya ibarat dia mau emas lah. Itu salah satu contoh. Benar benar. Ya. Dulu Ya. Dulu sebelum podcast ini Ya. di depan rumah ada Ya, semacam pertemuan-pertemuan Oh iya betul grup-grup. betul. Kenapa sekarang nggak ada Bang? Oh gini, kalau dulu saya buka tongkrongan di sana itu Ya. semata-mata bagaimana supaya teman datang ke sini ke IPJ ini untuk apa namanya itu ketika dia punya beban, saya buat tempat Hiburan. ya satu Hiburan positif lah. hiburan positif. Ya. Yang kedua tempat-tempat interaksi gitu kan. Ya begitu. Jadi sempat juga kita buka usaha. Buka usaha itu sebenarnya ini saya bilang kalau saya sendiri kan banyak kegiatan. Ya. Jadi saya selain ngajar, selain ke sekolah, mungkin saya berpikir fokus ke usaha ini lagi kan otomatis kelabakan gitu. Ya. Saya bilang sama teman, ayo siapa yang mau kelola? Saya bilang gitu kan. Ya. Nah karena ini kita belajar dari nol. Nah tapi alhamdulillah saat itu semua teman-teman itu datang dari Sumbawa, dari Mataram, bahkan dari Bali pun sendiri mampir ke sini. Ya itu salah satu dari dulu sih sebenarnya itu keinginan saya gitu. Ciptakan silaturahmi ini yang paling penting. Ya. Bang Kensa silakan mau tanya. Kalau nggak bertanya saya bertanya. Jadi asli saya terbelenggu hari ini. Saya nggak nyangka ini. Ya terus. Oke. Yang saya mau tanya lagi. Ya. Bukan bertemu ini. Iya. Kaku jadi.
apa yang diharapkan ke depannya PJ Belaing dalam jangka panjang? Kira-kira seperti akan mengadakan event yang seperti seni musik biar live Ya, dan agar pemirsa-pemirsa di luar yang di Jawa, yang Betul, di betul, betul. seluruh Indonesia ini mengetahui Betul. bahwa kita Sumbawa ini kaya akan seni, betul, betul. samping kekayaan lainnya, Iya, seni musik, iya, cipta lagu, seni serunai. iya. Kira-kira kedepannya jangka panjang kira-kira Oke, akan dibuat dalam bentuk yang bagaimana lingkupnya betul. Terima Biar- kasih. biar tetap tidak Iya. lekang oleh waktu. Iya, jadi harapan saya ya, keberadaan EPJ Bulaing ini adalah tempat berkreasi teman-teman yang punya potensi, yang punya keinginan, yang punya motivasi dan punya semangat. Itu salah satu. Saya sudah memberikan ruang nih. Saya sudah memberikan ruang. Ya. Ketika ada beberapa kelompok seni, misalnya contoh seni musik, kalian mau apa? Oh, kita mau mentas. Ya. Misalnya begitu kan, kita mau mentas. Nah, kita coba di sini, apa salahnya? Nah, kenapa saya ngomong demikian? Jangan kita berpikir dengan acuan dana saja. Tapi yang paling penting kan kita punya fasilitas. Ya. Betul. Punya fasilitas. Kalau kita mengacu ke hal-hal yang bersifat proposal misalnya ya, harus kita menunggu proposal, harus kita menunggu bantuan itu kapan kita akan action begitu kan. Nah, tapi ketika kita punya fasilitas, ada musik, ada gitar misalnya kan, ada semua perlengkapan alat musik ini ya cukup kita mentas. Kita dokumentasi. Kan itu sebenarnya yang menjadi harapan kita. Nah, karena apa? Karena seni itu tidak bisa dibayar, Mas. Tidak akan bisa dibayar seni itu. Nah, itu salah satu acuan saya. Terus yang kedua, orientasi ke depan terhadap EPJ Bulaing ini, insya Allah ini ya, bahkan sampai momen-momen tertentu, misalnya contoh kemarin Hardiknas ya, Hardiknas. Sebenarnya saya ingin kerjasama dengan Dinas Pendidikan Nasional. Ya kenapa saya ngomong demikian? Ya PGRI Kabupaten Sumbawa mengadakan kegiatan itu, mereka nampilkan lewat YouTube. Ya. Kenapa kita nggak bisa tampilkan lewat YouTube? Misalnya begitu kan? Nah, terus teman-teman yang lain, ayo mari kita sama-sama ya berbagi di sini. Ya, benar. Iya, karena apa? Tanpa teman-teman saya tidak akan bisa menjadi besar. Betul. Tidak mungkin saya mengakui kebesaran saya itu saya sudah wah, maaf saya nggak mau seperti itu. Gitu. Ya. Terus Bang, banyak sebenarnya pertanyaan kepada Bang Asis. Ya. Saya mau tanya yang seputar lagu. Ya. Bang Asis kan dikenal sebagai pencipta pemusik ya. Betul, betul. Terakhir buat lagu kapan Bang? Terakhir maksudnya. Terakhir. Sampai sekarang saya masih berkarya. Sampai berkarya. Sampai sekarang saya masih berkarya. Maksudnya Masih. mungkin lagu ciptaan terakhir yang Ada berapa ciptaan totalnya? 100 lebih. Oh iya, luar biasa. 100 lebih lagu yang saya ciptakan. Siapa yang mau datang ke sini, Pak, ada lagu saya kasih. Saya kasih. Kalau misalnya Pak Asis minta tolong ciptakan lagu, bisa nggak? Insya Allah. Insya Allah. Karena nawaitu saya tidak menggambarkan bahwa lagu yang saya buat ini adalah identik dengan materi. Saya nggak mau seperti itu. Nah, contoh terobosan ya, saya jujur nih, saya terbuka di sini ya. Terobosan bersama dengan teman-teman seniman khususnya di bidang musik ini ya. Dengan Mas Wet ini, Adinda itu dan teman di Tarano itu sekarang kita coba membuat lagu dangdut nasional. Alhamdulillah lagunya sudah jadi, musiknya sudah jadi, tinggal kapan menunggu kita action. Itu alhamdulillah dangdut nasional sudah kita ciptakan. Itu bahasa Indonesia, Bang. Bahasa Indonesia, ya karena saya berpikir kenapa orang Bima itu go nasional, kita orang Sumbawa itu nggak bisa.
Padahal sama sih potensinya mereka dengan kita gitu. Ya, makanya saya bilang, saya tidak akan besar tanpa dukungan dari teman-teman begitu. Ya. Ya, makanya dalam bentuk edukasi seperti ini adalah bagian aksi saya itu. Bahwa kita punya potensi, kita punya kemauan, kita punya semangat untuk berkarya. Berkarya apa saja, apakah itu seni, olahraga, atau apa saja itu, ayo kita sama-sama berkarya. Nah, itu sih harapan saya. Nah, misalnya Mas Deka kan, atau Mas Kensa ini tinggal di Sumbawa. Karena merasa diri orang Empang itu, ayo. Nah, ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena beberapa pengalaman yang saya dapat dulu ya. Waktu saya berkarya menciptakan lagu, kalau nggak salah judul lagu itu Benang Birayat ya. Saya sama Mas Rebi saat itu. Tahun berapa itu ya? Tahun 2000 atau 99 itu. Ya, 99. Ya. Saya begini berpikir, enggak apa-apa saya cerita sedikit ya. Pertama, saya bisa berkarya dalam konteks membuat lagu itu karena almarhum Bung Alen Icak. Itu pertama saya. Jadi tetap saya ingat sejarah-sejarah mengenang jasa-jasa beliau itu almarhum Alen Icak. Ya karena saya tahu ketika kita lupa dengan sejarah itu berarti saya bukan orang yang berhasil gitu. Ya, saya teringat lagu yang dibuat sama Bung Alen Icak itu kalau nggak salah judulnya Ina itu. Ina ku totang sia inai. Itu kan? Iya. Dengan solmisasi atau kuncinya itu sangat sederhana dan baru saya belajar main gitar. Yang ngajar saya main gitar itu adalah Mas DI. Jepang tuh dari mana? Bung Haidir. Oh, Bung Hadi. Iya. Bung Haidir. Kan kaget. Iya. Hebat Bung Haidir. Ya. Luar biasa. Bung Haidir ini nggak nyata orangnya, tapi sangat luar biasa memberikan support kepada saya itu. Ya, gitu. Nah, saya ajak Bung Haidir ke rumah. Ya, karena apa? Karena saya punya niat, punya tekad, punya semangat gitu. Saya ingin berkarya seperti teman-teman yang lain. Nah, diajar sama Bung Haidir saat itu kan, walaupun 2-3 kunci gitu kan. Ya sampai Serunai pun saya diajar sama Bung Haidir ini, saya jujur. Serunai? Iya. Saya diajar sama Bung Haidir ini belok cara main ima gitu kan. Nah, makanya saya akui gitu. Penapasan lagi itu main tuh. Iya, siok gugu Bung Haidir. Kan ke SMP Iya, makanya banyak potensi yang kita dapat dari teman-teman itu. Kenapa saya ngomong begitu ya? Alangkah rugi bagi saya, misalnya sama Mas Deka itu. Kalau Mas Deka nggak bercerita tentang potensi itu, mana mungkin saya tahu kan? Ya. Nah, kalau Mas Kensa bercerita dengan potensi kan nggak mungkin saya tahu. Nah, tapi ketika pas saat potensi Mas Deka dengan Mas Kensa itu ada di pas kita, pasalnya saya belajar begitu. Ya. Ya, itu yang pertama. Nah, saat itu saya membuat lagu Benang Birayat itu lawasnya dari Pente almarhum dulu. Yang di kampung Pente. itu, dalam kampung itu. Nah, jadi sebelum saya membuat lagu itu saya berpikir dulu apa tinggal lawas atau Pente. Diajari taluk anak, taluk patu, lendiri kan? Detail. Iya, detail itu kan. Nah, setelah itu masih saya berpikir kakuda ruang zaman lagu Kapina ada Bongalen, lagu Ina apa? Kenapa pas dengan saya, dengan rasa yang saya bawa gitu kan? Nah, jadi karena saya termotivasi dengan lagunya Bung Alen, lagu Ina ini saya kan to kunci 1 2 3 ibarat menannya saya coba. Makanya standar di lagu Benang Birayat itu kan semuanya dari orang yang baru belajar main gitar sudah tahu. Ya, karena standar sama. Nah, ketika itu saya berpikir apakah lagu ini saya cipta hanya fokus untuk diri saya, fokus untuk teman dekat saya, fokus ketika kita duduk di lapangan dulu, atau pas saat kita jalan gendang sahur. Saya berpikir gitu. Nah, kalau terus seperti kapan kita bisa ada peningkatan gitu kan?
Nah kebetulan saat itu suka tidak suka ketika datang Seroja dulu ke Empang. Jangankan kita yang hadir punya undangan, yang nggak hadir pun ketika datang Seroja itu pasti menonton kan? Band Seroja gitu. Nah, tapi saya nggak begitu berpikir. Saya pingin rasakan merasa mix Seroja. Saya pingin merasakan. Ya karena apa? Karena saya bandingkan dengan kualitas dari teman-teman yang jadi penyanyi Seroja itu, ya saya bisa dan mampu seperti mereka. Kenapa harus saya ngomong demikian? Karena saya juga pernah ikut festival gitu. Ya, jadi saya tidak serta-merta harus begini begitu, tetap pakai proses gitu. Saya takut, jangan-jangan saya jatuh di tengah jalan, itu saya pikir. Nah, dari situ saya bawa lagu ini, saya bilang sama pengiringnya, kalau nggak salah almarhum Mas Telo dulu kan, Bang Telo, bukan Bang Teko, ya gitaris itu kan. Lagu apa, Bung? Katanya, ini adalah lagu karya orang Empang. Saya malu mengakui bahwa ini adalah karya saya, gitu kan? Saya malu. Bagaimana lagunya? Mim lo kiring. Ambil nada langsung. Iya. Mim lo kiring. Nah, tapi karena mereka sudah senior itu kan, mereka tahu didengar sama Ibu Hawa ini ceritanya. Enggak, saya langsung dengar atau dengar langsung? Didengar langsung. Kebetulan saat itu Ibu Hawa hadir kan. Ibu Hawa hadir di situ. Nah, langsung bilang siapa yang punya lagu itu. Bilang sama yang punya lagu, suruh datang ke Sumbawa besok katanya. Saya ajak Mas Rebi, kebetulan saat itu kan Super Cup Mas Rebi. Nah, disitulah saya baru mengerti tentang perjuangan Mas Kensa. Coba pikir. Lirik lagu dibuat oleh Bang Narsis. Lirik sama lagu waktu itu. Ya, lawasnya di Pente itu kan? Ya, ini diaransemen ulang sama dibuat ulang lagi aransemen. Ya, diaransemen ulang sama Seroja karena Om Lik. Om Lik Batano, Bedi Sagaloka, Om Bedi saat itu kan. Ya, terus Om Kalek Farera. Ya, jadi saya termasuk satu-satunya orang yang paling muda usia berkarya saat itu. Paling muda saat itu. Nah, ketika sampai Sumbawa, di perjalanan belah kenal pop motor teh. Motor Super Cup tak? Iya belah di pom sekarang ini, Nah, aji ketulit terang ngila saya belah kenal pot mungkin no bau ya baris kona kan? Ya no bau ya baris kona gitu kan? Nah, tapi karena nawa itu dan keyakinan saya itu, ya alhamdulillah. Ya. Gitu. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin ada suatu hal kita bercerita sama Mas Dekan ya. Saya mau kupas tuntas masalah EPJ Buleleng. Ya, lagi ada telepon Mas Kensa ini. Ya oke dah Mas. Nah di situ saya sudah tahu diri Mas. Saya sudah tahu diri dan bahkan saya berpikir gini, Mas Rebi saya bilang gitu kan. Ya. Nus kengila bahwa Super Cup dan Asmawa kita. Lin bela kenal pot kembali kita bayangkan apa paling Mas Rebi bahkan Omli Narsis nih betulannya Semarwa duat kembali kita lanjut terus nah sampai masuk Sumbawa kita ini dihadang oleh polisi apa istilahnya periksa lah gitu kan nanta Mas Rebi ini bayang meluk cara bau melolos. Nah yang penting bau dapat Seroja. Nah sampai di Seroja saya ketemu sama Ibu Hawa. Di situ kan sudah banyak teman-teman senior yang pencipta masih aktif, Mas Hobi Pamungkas saat itu kan sama Mbak Ayu itu kan masih aktif. Nah ketika saat itu langsung bilang Ibu Hawa dari mana katanya. Padahal malam itu siapa punya lagu itu orang Empang. Tapi besoknya ketika saya sampai Sumbawa, dari mana? Oh saya dari Empang Bu, saya bilang. Kebetulan waktu malam kemarin itu kan saya nyanyi bawa lagu Sumbawa. Oh iya katanya silakan masuk. Nah terus saya bilang gini, tujuan Ibu datang ajak saya ke sini dalam apa? Saya bilang bagus lagu itu, bisa nggak saya beli lagu? Coba pikir.
bisa nggak saya bayar lagunya katanya. Iya, iya. Tapi saya berpikir kalau seandainya lagu ini saya jual, Iya. berarti lagu ini niat saya itu semata-mata untuk apa? Bisnis kan? Nah, saya bilang sama Ibu Hawa, maaf Bun, nggak usah dibayar. Saya bilang gitu. Nah, saya pingin bahwa orang Empang, saya bilang itu mampu berkarya seperti orang yang ada di kabupaten. Itu niat saya, mampu berkarya seperti orang yang ada di kabupaten, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah lolos lagu ini kan, saya bersyukur. Ya, karena apa? Ada perwakilan dari Kecamatan Pang bahwa kita itu sudah masuk ke kabupaten. Langsung gitu. dibuat klipnya. Ya, Alhamdulillah. langsung dibuat klipnya. Nah, dari situ saya belajar dan selalu belajar bagaimana saya menghargai karya orang lain. Bagaimana saya menghargai karya diri saya sendiri tapi untuk orang lain gitu. Nah, disitulah saya alhamdulillah sampai sekarang. Luar biasa. Terus Bang, ya, selama yang Abang buat lagu, ada yang cover izin dulu ke Abang? ada juga Ada ya? dalam proses per-YouTubean ini, Ya. per-YouTube ini ada juga. Ya karena apa? Karena kebanyakan teman-teman yang cover lagu itu biasanya kan jarang minta izin. Oh iya. Jarang minta izin kan. Nah tapi kalau saya simpel orangnya Mas, saya simpel. Saya nggak mau bahwa ketika orang itu sulit misalnya ya mengambil atau masukkan atau mengcover lagu saya itu yang walaupun tanpa konfirmasi di saya itu nggak ada masalah. Karena niat saya itu saya berkarya bukan untuk pribadi saya, tapi untuk masyarakat gitu. Itu. Iya. Di antara judul lagu-lagu yang Abang buat, Abang cipta, mana yang paling berkesan menurut Abang? Kalau yang paling berkesan itu yang jelas itu lagu yang pertama Lolos gitu kan. Judulnya? Benderang Birayat. Iya. Terus yang kedua Melong Untung. Oh. Yang ketiga Totang Dana. Banyak lah lagu dangdut, lagu pop itu alhamdulillah gitu. Nah, tapi yang paling berkesan itu hanya satu saja. Ketika pas saya saat itu sakit, dalam sakit keras saya bisa menciptakan lagu itu. Luar biasa ya? Iya, dalam sakit itu saya bisa. Judulnya? Notang. Notang. Jadi lagu itu dibawa sama adiknya Sari Rosami, Iit, tapi belum ada klipnya. Oh. Coba buka di YouTube itu Notang saja judulnya. Notang saja ya? Iya. Dibawa sama Iit itu, dan itu adalah lawas dari Mas Yin Udi. Makanya saya salut dengan Mas Yin itu. Lawasana surut Notang. Surut Notang. Ya ningkat sakit terus surut Notang. Nah, jadi bercerita dalam lawas itu tentang kematian. Tentang kematian, ya. Langsung saya ngomong sama mesin itu, udah Basyong suruh terang, kita masih udah suruh ya kotor bilin dunia. Itu yang paling berkesan bagi saya. Tapi yang lainnya berkesan juga. Nah, gitu. Luar biasa ya. Saya senang bisa hadir di tempatnya Upi Judulaing. Iya. Merupakan suatu kehormatan bagi saya. Itu Judulaing sangat diperhitungkan menurut saya Bang. Alhamdulillah. Kira-kira nanti Bang ya ada rencana untuk buat semacam lagu yang menyangkut kenang-kenangan kita semua yang waktu Dimpang ini dari SD, SMP, SMA ada kira-kira Bang? Kalau rencana itu Mas, rencana itu tetap sih ada. Dalam artian ambil klip semua. Tetap ada. Ya, cuman tergantung kapan kita sepakat saja kan. Semua hadir gitu kan. Kapan kita sepakat. Ya, karena apa? Karena alhamdulillah bayangkan saya yang ngedit, saya yang jadi host,
Saya yang jadi kameramen. Saudara. Ya walaupun ada Bu Iskan Punjabi dari India itu berapa kali saya panggil itu iya Yanda Titi istilah dia. Nah di situ saya juga berterima kasih dengan Bang Muiz ini. Saya sangat berterima kasih karena apa? Ajika semanjang nih Bang Muiz mungkin saya tidak bisa mengedit. Ya kan? Ya. Nah, mungkin saya tidak bisa jadi apa istilah host lah. Nah, tapi karena saya itu mungkin secara tidak langsung diberi apa ya pikiran oleh Allah itu kamu harus mampu dan mampu begitu. Makanya harus saya coba gitu. Saya sudah kehabisan kata-kata Bang. Alhamdulillah. Banyak yang mau sampaikan. Toleh yang sebenar. Berapa jam ini? Ya nggak tahu berapa jam. Teman-teman atau pemirsa semua. Jadi saya jujur ini. Baru saya tahu diri bahwa saya adalah bintang tamu di EPJ ini. Saya yang punya ini. Kebalik. Makanya sampai saya kaku duduk ini. Luar biasa. Ya itulah Mas Deka ya. Karena apa? Niat kita itu silaturahmi. Benar, ya? benar. Silaturahmi itu penuh berapi, menong dan tahu bermanfaat. Alhamdulillah sudah Mas Deka. Karena dengan lillahi ta'ala, dengan nawa itu bersiatit ya untuk tahu penuh. Ya. Itulah itu. Nah, seru ya kita Bang. Ya terserah. Karena saya kalau bintang tamu itu ya tinggal kapan berakhir hostnya. Jadi teman-teman dan pemirsa semua, bagaimana cara ditutup oleh host ini? Ya saya mau tunggu. Oke, pemirsa. Saya ucapkan terima kasih ya. Ya. Harapan saya semoga EPJ Buleleng tetap semakin jaya ya, semakin sulit, semakin dikenal sama masyarakat Indonesia maupun di dunia. Amin, amin, Ya. amin. Kita semua diberikan kesehatan ya, diberikan kemudahan. Menurut saya EPJ Buleleng keren. Iya. Ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya Bang ya. Iya. Walaupun saya kebalik kita. Kawan. Berarti anggota siapa yang punya IPJ? Luar biasa. Anggota baik sih. Saya nggak nyangka dan memang saya termotivasi harus banyak kritikan. Saya nggak mau nggak dikritik, harus dikritik. Berarti saya nanti kalau komen, bilang mantap Bang, mantap. Ya tergantung. Saya akan ngomong Tergantung kalau ini saya. ini kurang. Iya. Boleh ya? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya karena Kan apa? membangun positif. Iya, karena apa? Dari fasilitas yang kita punya ini kan nggak serba wah gitu kan. Iya. Sangat sederhana gitu. Nah, tapi ya dengan ada media seperti ini Kita bisa ya kita bisa membangun Indonesia. Ya, luar biasa. Gitu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul Mas. Sangkamu lalu lempat selayar untung dotokan si jarling palangan tangga